Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Buat semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami, terutama firman Tuhan. Firman ini adalah firman yang dapat berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi, dengan begitu tajamnya. Firman seperti pedang bermata dua, yang mampu untuk menebus ke semua sendi, ke semua penjuru, dan juga firman yang berbicara kepada kami di dalam segala macam hal ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, ketika kami memulai dari seri pengakuan iman rasuli ini, khotbah dari pengakuan iman rasuli ini, Tuhan, kami meminta kepada Tuhan supaya Engkau sendiri yang boleh ada di tengah-tengah kami, berbicara kepada kami, dan juga boleh ya Tuhan menegur dan mengingatkan kami. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur buat semuanya ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan memulai sebuah seri khotbah yang kita sebut sebagai seri khotbah pengakuan iman rasuli. Seperti kita tahu bahwa kita membaca pengakuan iman rasuli setiap minggu, tetapi mungkin tidak banyak dari kita yang mengerti apa artinya daripada apa yang kita ucapkan atau apa yang kita baca, saudara-saudara. Jadi mulai dari minggu ini sampai kurang lebih awal September sebelum Thanksgiving service, kita akan melihat khotbah pengakuan iman rasuli atau bagian-bagian dari pengakuan iman rasuli. Nah, tetapi ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan kepada saudara-saudara sebelum saya menjelaskan dari pengakuan iman rasuli ini. Pertama-tama, bahwa pengakuan iman rasuli ini bukan Alkitab. Bukan Alkitab. Jadi banyak dari kita yang mungkin cukup nervous ketika mungkin pengkhotbahnya berkhotbah dari seri doktrin, begitu ya, atau seri pengajaran. Pertama-tama ini bukan Alkitab, tetapi saudara-saudara kita akan terus kembali ke Alkitab untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Jadi don't worry, saya akan tetap khotbah dari Alkitab. Saudara-saudara, ada banyak dari kalian mungkin yang belum pernah dengar khotbah yang berdasarkan dari pengakuan iman rasuli. Tetapi dari setiap bagian statement yang ada di dalam pengakuan iman rasuli itu semuanya berasal dari Alkitab. Banyak dari kita berpikir bahwa pengakuan iman rasuli itu hanyalah sebagian daripada liturgi kita saja. Tetapi saudara-saudara, semuanya itu sebetulnya ada dasar Alkitabnya. Jadi pertama-tama saya ingin tegaskan seperti itu. Mungkin kalian excited, kepingin tahu lebih banyak, tetapi mungkin ada beberapa dari kalian yang cukup nervous juga. Jadi ya. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa pengetahuan iman rasuli ini atau khotbah dari pengetahuan iman rasuli ini adalah khotbah yang sifatnya doktrinal. Jadi saudara-saudara, seperti saudara tahu, kita biasa di gereja kita mengambil satu bagian daripada firman Tuhan dan kita mengkhotbahkannya dari bagian tersebut. Tetapi pada saat ini kita akan melihat banyak bagian Alkitab yang kita ambil menjadi satu topik, saudara-saudara, atau di bawah satu topik. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa memang ada dua jenis pengajaran Alkitab. Yang pertama itu adalah yang sifatnya eksposisi dari bagian Alkitab yang mana kita biasa lakukan. Tetapi kali ini saudara-saudara sifatnya akan lebih topikal. Jadi kita akan mengambil beberapa bagian dari Alkitab dan kita akan mengajarkan mengenai hal-hal yang penting sebetulnya yang diajarkan juga oleh Alkitab. Yang ketiga, saudara-saudara, yang terpenting yaitu bahwa saya bukan semata-mata berkhotbah dari pengakuan iman rasuli. Jadi setiap orang yang nanti akan berkhotbah dari mimbar ini tidak berkhotbah hanya dari pengakuan iman rasuli, tetapi kita berkhotbah dari apa yang menjadi otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan, saudara-saudara. Jadi kalau kita tahu bahwa pengakuan iman ini sebetulnya banyak sekali berdasarkan Alkitab. Jadi disadur atau dirangkum saudara-saudara menjadi satu bagian dari pengajaran yang diajarkan sebetulnya oleh Alkitab, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain mirip seperti kita melihat bulan begitu ya. Kalau malam hari kita melihat bulan, di sini kita bisa melihat bulan dengan
terang sekali begitu. Tetapi kalau misalnya kita tahu bahwa bulan itu nggak memancarkan cahaya, betul nggak? Ya, yang memancarkan cahaya siapa? Matahari. Oke, matahari memancarkan cahaya kepada bulan, sehingga bulan memancarkan cahaya kepada kita. Sama juga dengan pengakuan iman rasuli, saudara-saudara. Pengakuan iman rasuli tidak mempunyai cahaya dalam arti otoritas, tetapi pengakuan iman rasuli memancarkan cahaya tersebut, saudara-saudara. Mungkin itu ilustrasi yang bisa membantu kita. Dan yang keempat, saudara-saudara, yang terpenting, pengakuan iman rasul ini adalah pengakuan iman yang tertua di dalam sejarah gereja. Gereja kita sudah ada sekitar 2000 tahun, dan ini adalah pengakuan iman tertua, saudara-saudara. Dan tujuannya ketika dibentuk atau ditulis, saudara-saudara, pengakuan iman rasuli ini ialah untuk mengkoreksi kesalahan, mengkoreksi ajaran sesat. Jadi kita akan melihat di dalam pengakuan iman rasuli ini, saudara-saudara, yang sudah ada sekitar 2 milenium, ini sebetulnya tujuannya untuk membentuk kerohanian kita, ya, membentuk kerohanian kita dan membentuk kepercayaan kita. Jadi saya kepingin kita nanti ketika kita sudah selesai khotbah, kita mengucapkan iman rasuli, kita bisa ucapkan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Karena itulah dia yang menjadi ekspresi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya. Berdasarkan Alkitab, tetapi bukan hanya berdasarkan pengakuan iman rasuli, saudara-saudara. Sekali lagi, mengucapkan pengakuan iman rasuli itu bukan berarti ialah tanda kita bahwa kita diselamatkan. Ya, tetapi pengakuan iman rasuli itu adalah ekspresi kita sebagai orang-orang yang percaya. Jadi pada minggu ini kita akan melihat hanya satu kalimat, yaitu bukan juga kalimat, sebetulnya dua kata pertama dari pengakuan iman rasuli, yaitu apa? Aku percaya. Aku percaya. Siapa aku dan apa artinya percaya? Penting bagi kita bukan hanya untuk mengucapkan apa yang kita percaya, tetapi juga dengan sungguh-sungguh kita mengimaninya, saudara-saudara. Jadi bukan sebagai ritual. Saya kepengen saudara membayangkan di slide berikutnya, satu malam sebelum hari Paskah, sekelompok orang Kristen berkumpul, mereka begadang semalaman, mereka berdoa, membaca Alkitab, dan belajar firman, dan mereka bersiap, saudara-saudara, untuk momen yang terpenting di dalam hidup mereka. Begitu fajar menyingsing, matahari keluar, ayam berkokok, saudara-saudara, mereka dibawa ke kolam yang isinya air, tentunya air mengalir, dan mereka bersiap secara fisik dan secara rohani. Perempuan dan laki-laki, rata-rata perempuan melepas ikat rambutnya, mereka copot perhiasannya, dan mereka pada waktu itu siap untuk masuk ke kolam tersebut. Dan ketika mereka ditanya, pertanyaan yang pertama ialah, apakah kamu percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa? Kemudian sekelompok orang itu katakan, aku percaya. Pertanyaan yang kedua ditanya lagi, apakah kamu percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah, oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, dan akan datang kembali untuk menghakimi? Kemudian sekelompok orang itu bersama-sama mengatakan, aku percaya. Dan yang terakhir ialah, apakah kamu percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan tubuh? Dan kemudian mereka secara berbareng-bareng berkata, aku percaya. Dan setiap kali mereka katakan aku percaya, dicelupkan, dibaptiskan, keluar, dibaptiskan, keluar. Dan setelah itu mereka pada akhirnya dikeringkan, dikasih handuk, dan kemudian dikasih baju baru. Mereka masuk ke komunitas orang percaya, dan pertama kali mereka ikut perjamuan kudus bersama dengan jemaat lain yang sudah percaya. Tradisi itu adalah tradisi yang dilakukan oleh gereja mula-mula dan ditulis, saudara-saudara, oleh satu dokumen yang berasal dari abad yang ketiga yang berjudul Tradisi daripada Para Rasul. Luar biasa ya kalau kita coba imajinasi, saudara-saudara, tradisi tersebut. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya pengakuan iman rasuli. Kalau saudara tadi menyimak pertanyaan-pertanyaan yang 3 pertanyaan itu semuanya berkisar dari pertanyaan mengenai apa yang mereka percaya mengenai Allah Bapa, apa yang mereka percaya mengenai anak, Allah anak,
dan apa yang mereka percaya kepada Allah Roh Kudus. Jadi ini adalah sebuah pengakuan iman yang bukan berdasarkan semacam tradisi gereja di mana mungkin ada gerakan oikumenis yang datang bersama-sama dan merumuskan pengakuan iman ini, bukan, saudara-saudara. Ini juga bukan karena hasil politik, bukan, saudara-saudara. Tetapi ini adalah betul-betul sebuah pengakuan yang berdasarkan Alkitab, yang mana berbicara mengenai apa yang mereka percaya sebagai orang-orang Kristen terhadap Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi selama 7 minggu ke depan kita akan melihat mengenai pengakuan iman rasuli ini, dan pada hari ini kita akan melihat mengenai aku percaya. Oke? Mungkin banyak dari kalian akan berpikir bahwa wah, ini topik berat nih, ini bukan buat saya, ini topiknya terlalu berat begitu ya, karena doktrin, saudara-saudara. Tetapi satu hal yang penting, yaitu bahwa ini bukan hanya sekedar pengajaran. Bukan hanya sekedar pengajaran, tetapi ini adalah isi daripada iman percaya kita, saudara-saudara. Jadi doktrin itu mirip seperti peta, begitu ya, seperti peta. Kita mau pergi dari satu tempat ke tempat lain, saudara-saudara, dan kita ditunjukkan arahnya. Dan itulah dia doktrin, saudara-saudara, doktrin daripada gereja. Jadi sekali lagi kita akan melihat dari dua kata ini, aku percaya. Yang pertama, saudara-saudara, siapa aku ini? Siapa aku ini? Pada zaman sekarang ya, suka atau tidak suka, saudara-saudara, kita itu adalah orang-orang yang individualis. Oke? Mikirinnya mengenai gue dan mengenai siapa gue, begitu? Apa yang terbaik untuk gue, boleh dikatakan. Jadi kalau misalnya kita bicara aku percaya, oke? Itu rata-rata, saudara-saudara, adalah mengenai saya, bukan mengenai kamu. Betul nggak? Mengenai saya dan bukan mengenai kamu, saudara-saudara. Dan waktu kita bilang aku percaya, sebetulnya di dalam pengakuan iman rasuli itu bukan individual statement, tetapi aku percaya itu adalah pernyataan dari miliaran orang di seluruh dunia yang mengaku percaya kepada Yesus sepanjang abad dan tempat. Makanya pengakuan iman rasuli itu selalu dikasih tahu, marilah kita mengakui pengakuan iman rasuli bersama dengan apa? Orang percaya sepanjang abad dan tempat. Jadi tidak terbatas apakah mereka percaya itu di awal milenia ataukah sekarang. Tidak terbatas apakah mereka di Palestina ataukah di Indonesia, saudara-saudara. Kita menyuarakan iman bersama-sama dengan orang-orang yang percaya, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain apa? Ketika si pengakuan iman rasuli ini berbicara mengenai aku percaya, aku ini, saudara-saudara, ini berarti bahwa kita bukan sendirian. Kita bukan sendiri. Dan penting sekali untuk kita juga tahu bahwa ketika kita ada contohnya di tempat kerja kita, ketika kita ada di dalam keluarga kita, ketika kita ada di dalam komunitas di mana kita tinggal, dan kita adalah orang Kristen satu-satunya, seringkali kita merasa lonely ya dalam hal tersebut. Tetapi kita harus ingat bahwa kita itu bukan satu-satunya. Bahwa kita belong kepada tubuh Kristus di dalam lokalitas kita. Tetapi bukan hanya itu, tetapi tubuh Kristus ini pun juga belong kepada satu tubuh yang jauh lebih besar lagi, saudara-saudara. Bagian daripada tubuh Kristus yang jauh lebih besar. Jadi dengan kata lain, jangan pernah kita merasa minder kalau misalnya kita cuma satu-satunya orang Kristen yang ada di kelas kita. Karena kita bukan satu-satunya orang Kristen. Kita itu adalah bagian daripada tubuh Kristus yang jauh lebih besar. Orang-orang percaya sepanjang abad dan tempat. Paulus menuliskan di Efesus 4 ayat 4, saudara-saudara, dikatakan bahwa kita semuanya ini adalah satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil terhadap satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dari Bapa dari semua, dan Allah yang di atas semua, dan oleh semua itu, dan di dalam semua. Jadi Rasul Paulus mengatakan apa? Bahwa kita itu sebetulnya adalah bagian daripada satu tubuh. Kita adalah bagian daripada satu roh.
dan kita percaya kepada satu Tuhan. Kita memiliki satu iman, satu baptisan, dan satu Allah dari semuanya, saudara-saudara. Dan waktu kita mengaku, aku percaya di dalam pengakuan iman rasuli, maka kita bergabung, boleh dikatakan di tengah-tengah barisan orang yang percaya di sepanjang abad dan tempat, bersama-sama percaya kepada Yesus di masa yang lalu, di masa sekarang, dan juga di masa yang akan datang. Kita masuk ke dalam satu keluarga kerajaan Allah, saudara-saudara. Luar biasa ya kalau kita membayangkan hal tersebut. Luar biasa, saudara-saudara. Kita dipanggil menjadi keluarga Allah yang keluar dan menjadi sebuah saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita mengenai apa yang kita percaya, saudara-saudara. Oleh karena itu, Petrus pernah berbicara ini di 1 Petrus 2 ayat 9, ketika dia katakan, "Tapi kamulah bangsa yang terpilih." Dia katakan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Perhatikan loh bahasanya. Dikatakan di sini kamulah bangsa. Bukan kamulah sendiri yang terpilih, bukan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamu bukan individu, tetapi kamu adalah sekelompok orang, bangsa yang terpilih, seperti bangsa Israel, saudara-saudara, seperti umat Allah. Kita adalah bagian daripada umat Allah yang dipanggil keluar, ya, panggil keluar untuk memberitakan perbuatan besar yang Allah lakukan. Jadi kalau misalnya kita coba bayangkan, saudara, kita nanti di dalam kerajaan Allah yang kekal, ketika kita nanti sudah mati dan kita masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal, kita akan bertemu, saudara-saudara, dengan orang-orang tersebut. Kita akan satu bangsa atau satu umat dengan Abraham, dengan Daud, dengan Paulus, di mana Yesus ada di tengah-tengah kita, bersama-sama dengan mungkin tokoh-tokoh gereja yang lain, dengan Agustinus, dengan John Calvin, dengan C.S. Lewis, saudara-saudara, dan mungkin tokoh-tokoh gereja di Indonesia yang memang betul-betul mengasihi Tuhan Yesus. Pernah membayangkan nggak? Kita bukan hanya sendiri, tetapi kita adalah bagian tubuh yang lebih besar. Dan puji Tuhan, kalau misalnya Tuhan mengizinkan kita untuk kita menikmati sedikit, begitu ya. Jadi kalau misalnya saudara pergi misalnya ke satu restoran yang proper, begitu ya, biasanya restoran itu saudara-saudara akan menyuguhkan yang namanya makanan pembuka. Betul nggak? Appetizer kita sebutnya. Betul nggak? Dan appetizer itu sebetulnya disuguhkan untuk apa? Supaya kita bisa mencoba membayangkan enaknya makanan yang berikutnya. Betul nggak? Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, kita ini diberikan kesempatan nih di dalam dunia ini untuk mencoba apa yang akan terjadi kemudian, saudara-saudara. Dan puji Tuhan, ketika kita ada di tengah-tengah gereja kita di sini, kita bisa mencoba untuk whet our appetite, begitu ya istilahnya, supaya kita lebih bisa membayangkan apa yang nanti akan kita terima. Bersama-sama dengan kebaktian Inggris, bersama-sama dengan kebaktian Mandarin, Korea, Cantonese, apalagi nanti di awal September kita akan ada kebaktian Thanksgiving bersama-sama. Itu semuanya, saudara-saudara, menjadi sebuah appetizer buat kita akan apa yang akan kita nikmati nanti kemudian, saudara-saudara. Yang kedua, kita bukan hanya kita sendiri, tetapi dikatakan kalimat yang pertama ini adalah, atau kata-kata yang pertama ini adalah, aku percaya. Jadi bukan aku tahu, bukan aku kenal, tetapi aku percaya. Jadi percaya itu bukan hanya sekedar ya, setuju, tetapi ini adalah isu yang menjadi isi daripada hati kita. Inilah dia iman Kristen. Yudas, di salah satu penulis perjanjian baru, di Yudas yang cuma ada satu pasal, saudara-saudara, kitab Yudas, di ayatnya yang ketiga, dia mengatakan apa? Aku menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk apa? Mempertahankan iman. Apa maksudnya mempertahankan iman? Iman ini bukan sesuatu yang hanya sekedar kita tahu dan kita percaya, tetapi iman ini adalah sesuatu yang bisa kita ucapkan.
Dan kita bisa komunikasikan kepada orang lain. Dan bahkan kata Yudas apa? Kita bisa mempertahankan iman kita, dia katakan. Seringkali kalau misalnya kita bicara dengan orang-orang percaya, baik di Indonesia maupun di sini, seringkali mereka bicara apa? Kalau misalnya kita tanya ke sebuah pertanyaan di mana mungkin mereka juga mentok untuk jawabnya, begitu ya. Mereka bilang apa? Percaya aja deh, percaya aja. Betul nggak? Seringkali kita ketemu respon seperti itu, saudara-saudara. Tetapi iman yang sejati sebetulnya adalah iman yang punya isi. Jadi dengan kata lain, iman ini bisa mengutarakan di dalam limitasi bahasa manusia ya, tentunya. Siapa Allah, siapa Yesus, dan apa yang dia sudah lakukan untuk kita, dan siapa Roh Kudus. Dan inilah yang dirangkum di dalam pengakuan iman rasuli. Jadi ketika kita bicara bahwa aku percaya, kita percaya kepada pribadi Allah, pribadi anak Yesus Kristus, dan juga pribadi daripada Roh Kudus. Kita percaya bahwa Yesus Kristuslah yang mati bangkit untuk menyelamatkan kita, dan kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang nyata. Dia adalah Allah yang peduli kepada kita, dan dia adalah Allah yang punya rencana yang besar bagi kita, saudara-saudara. Yohanes 3 ayat 16, ayatnya yang terkenal mengatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi ada sebuah ekspresi, saudara-saudara, daripada kasih Allah. Demikian juga dengan iman kita. Ada ekspresinya. Iman kita seperti apa. Jadi ketika kita bicara mengenai doktrin ini bukan hanya sekedar teori. Ketika kita bicara iman ini bukan hanya sekedar teori. Tetapi saudara-saudara, di dalam iman ini kita bisa bicara kepada Tuhan, Tuhan tolong bantu aku supaya aku bisa mengekspresikan apa yang aku percaya. Jadi dengan kata lain, iman ini saudara-saudara bukan hanya sekedar bicara percaya, tetapi percaya yang bisa diekspresikan di dalam kata-kata. Dan luar biasa bahwa ini bukan hanya sekedar mengatakan atau mengucapkan pengakuan iman kita kepada Allah, kepada Yesus Kristus, dan kepada Roh Kudus, tetapi kita sungguh-sungguh percaya. Saya nggak ada ayatnya di layar, tetapi saudara tolong buka 1 Yohanes 1. 1 Yohanes 1, saya akan bacakan kepada saudara 2 ayat saja, ayat 1 dan ayatnya yang kedua. 1 Yohanes 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman yang hidup. Dan Yohanes di sini bicara mengenai Yesus ya. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dia bicara mengenai Yesus, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Perhatikan kata-kata kerjanya. Tuliskan, saksikan, dan beritakan. Ya. Ini adalah sesuatu yang nyata. Ini bukan hanya sekedar kita percaya, tetapi kita bisa mengartikulasikannya. Oleh karena itu Roma 10 yang tadi kita baca, ini ada di layar, saudara-saudara, dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Perhatikan 2 komponen ini saudara-saudara yang ada di sini. Yang pertama apa? Pengakuan dengan mulut. Ya, pengakuan dengan mulut, percaya di dalam hati. Yang kedua, betul nggak? Dan keduanya tidak bisa dipisahkan, kata Rasul Paulus. Nggak bisa dipisahkan. Jadi kita diselamatkan bukan hanya dengan kita mengaku mulut kita ketika kita mau dibaptis, ketika ditanya oleh pendetanya, bukan hanya dengan mengaku dengan mulut kita, tetapi saudara-saudara, ketika kita percaya sungguh-sungguh atas apa yang kita akui, maka pada waktu itu kita diselamatkan. Dan penting sekali bagi kita untuk percaya akan apa yang kita ucapkan. Bukan hanya sekedar tahu, tetapi percaya. Kita dipanggil di sini bukan hanya sebagai orang-orang yang tahu mengenai siapa Allah, siapa Yesus, siapa Roh Kudus, tetapi kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang percaya. Percaya nggak, saudara?
Percaya nggak saudara? Percaya nggak saudara bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Percaya nggak saudara bahwa Dia telah dibangkitkan dari antara orang mati? Percaya nggak saudara bahwa Dia pada waktu nanti akan datang kembali? Percaya nggak kita? Apakah itu sudah mengubah kehidupan kita? Beda ya, ketika kita tahu, rata-rata belum tentu ketahuan kita itu akan mengubah hidup kita. Tetapi ketika kita percaya, maka dengan kata lain, saudara-saudara, itu akan mengubah hidup kita. Akan mengubah hidup kita. Jadi mungkin ketika kita bertanya ke dalam diri kita, kenapa saya menjadi orang Kristen tetapi hidup saya tidak berubah? Mungkin kita harus bertanya ke dalam diri kita, apakah saya sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Percaya itu akan lead kepada sebuah action, saudara-saudara. Sebuah action. Tahu belum tentu lead kepada action. Tetapi percaya akan lead kepada sebuah action. Ketika kita tahu tujuan kita datang ke gereja buat apa, maka itu akan lead kepada sebuah action. Ketika kita tahu, saudara-saudara, bahwa kita datang ke gereja untuk memuji, memuliakan Tuhan, maka itu akan lead kepada sebuah action, saudara-saudara. Kepercayaan itu nggak bisa hanya sekedar di dalam hati. Kepercayaan itu akan melahirkan sebuah tindakan. Kepercayaan itu akan membuat kita untuk kita mengaku dan bertindak sesuai dengan apa yang kita yakini. Jadi gimana sekarang? Saudara-saudara? Betul nggak? Itu pertanyaannya. Pengakuan iman ini adalah pengakuan yang merangkum, boleh dikatakan, isi iman Kristen. Tetapi pertanyaannya, sejauh mana kita sudah imani? Sejauh mana kita sudah imani, saudara-saudara? Jadi apa yang menjadi action point dari saudara? Pertanyaan mengenai siapa Allah atau doktrin mengenai siapa Allah, saudara-saudara, itu akan membantu kita untuk mengenal Dia. Ya. Dan ketika kita mengenal Dia, itu adalah tujuan daripada hidup kita. Tujuan dari hidup kita itu, saudara-saudara, kalau misalnya saudara pikir bahwa tujuan hidup saya itu untuk cari kerjaan, untuk saya supaya stabil dan lain sebagainya, saudara-saudara, itu sebetulnya tujuan hidup manusia, bukan tujuan hidup Tuhan bagi manusia. Tujuan hidup Tuhan bagi manusia ialah untuk mengenal Dia. Mengenal Dia, siapa Dia, dan juga apa yang kita percaya mengenai Dia. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya saudara belum pernah memikirkan mengenai siapa Tuhan, mungkin ada baiknya untuk kita mulai untuk memikirkan, siapa ya Tuhan yang saya percaya? Siapa ya Juru Selamat yang saya percaya? Kenapa saya percaya kepada Roh Kudus? Apa yang Roh Kudus lakukan kepada saya? Jadi dengan kata lain, bukan hanya sekedar kita percaya, tetapi kita mengakui bahwa itu betul-betul adalah iman percaya saya dan saya bertindak, saudara-saudara. Sekarang ini di Australia banyak sekali akses untuk saudara bisa belajar mengenai teologi. Bukan untuk orang-orang yang akan menjadi hamba Tuhan, tetapi untuk awam. Banyak saudara-saudara aksesnya. Banyak yang free juga. Oleh karena itu, kalau misalnya saya bisa dorong pada saudara, untuk saudara mulai untuk tertarik kepada hal-hal tersebut. Kalau saudara belum pernah baca buku-buku yang sifatnya itu adalah buku-buku yang menjelaskan apa yang kita percaya, mungkin saatnya sekarang untuk kita coba untuk membaca buku-buku tersebut. Tetapi yang terpenting, saudara-saudara, itu ialah bagaimana kita mempunyai kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Biarlah kiranya ini boleh juga menjadi sesuatu yang whet your appetite. Begitu ya, ketika kita nanti akan membahas mengenai pengakuan iman, saudara-saudara, jadi bukan hanya sekedar kita bicara atau mengakui, tetapi kita sungguh-sungguh percaya dan kita juga bertindak, saudara-saudara, atas apa yang kita percaya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih ya Tuhan buat apa yang sudah kami lihat dari kebenaran firman-Mu dan apa yang sudah kami renungkan. Tuhan tolong, biarlah kiranya Engkau boleh ada terus di tengah-tengah kami, dan Engkau yang boleh terus menumbuhkan keingintahuan kami mengenai siapa Engkau, siapa Yesus, dan siapa Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kiranya kerinduan itu boleh ada di dalam hati kami. Terpujilah Tuhan nama-Mu.
Kami bersyukur, berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu. Amin.